Lihat bawahnya. Tanda-tanda mukallaf ada 3, Islam, balik, berakal. Ada berapa tanda-tanda mukallaf? Sebutkan. Ada berapa tanda-tanda mukallaf? Sebutkan. Islam, balik. Kalau ada orang kok nggak Islam, ya orang wajib ibadah. Enak ya? Iya enak, ndang. Enak ya, wong Kristen wajib ngibadah. Lah wong Kristen mau ngibadah terus ngibadah lah gimana coba? Ana wong Kristen mau melu salat Id bareng nih. Orang genah. Ya tidak sah. Syaratnya harus Islam. Anggap saja syahadat itu adalah karcisnya orang Islam. Karcisnya orang bisa dikatakan mukallaf. Masuk Islam dulu. Baca syahadat. Kalau tidak membaca syahadat tidak bisa dikatakan mukallaf. Belum wajib. Mukallaf Islam. Nomor 2 adalah balik. Balik itu artinya sudah mencapai batasan umur. Mencapai batasan mereka diwajibkan oleh Allah melakukan ibadah. Kemudian berakal. Berakal artinya itu akalnya normal. Kadang-kadang kan ada orang akalnya gak normal. Kayak Rois yang senengannya masjidin aku. Rumangsaku ya Matasari. Nak Matasari wimbo. Rumangsaku normal. Itu ya pelajaran untuk kamu. Ora apik ngono njaluk duit. Ya enggak? Padahal aslinya toh, uang itu bisa nyandar ke tempat kamu, tidak harus kamu minta. Percaya enggak? Uang itu bisa nyandar ke tempat kamu, tidak harus minta. Saya tuh nggak pernah minta-minta. Bangunan biar bangunan, biar ala kadar. Nggak usah khawatir. Allah Maha segala-galanya. Santri yang hebat, yang yakin. Lalu sampean aja nggak yakin sama diri kamu, bagaimana orang lain yakin? Dulu itu di waktu saya umur sekitar 22-23, ayah saya itu sering mencari saya dan diskusi sama saya. Gimana Ror? Menurut kamu gimana? Gitu. Bahkan setiap putusan-putusan tuh ngikuti saya. Kalau ibu saya itu nggak paham ilmu agama, nggak pernah mondok. Ibu saya dulu itu anaknya orang kaya. Orang kaya Yaman dulu itu punya banyak kerbau. Kerbunya banyak, rumahnya orang tuanya ibu saya dulu itu lantai 2. Zaman dulu orang punya lantai 2 itu kaya, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan rumahnya lantai 2, 3 kan guru-guru nanti nggak punya tanah. Jadi saya itu ningkat itu kan gara-gara saya nggak punya tanah. Setelah ningkat baru punya tanah. Sing asli yo enak rasa tingkat. Percaya nggak? Itu tingkat. Tapi memang Allah berkehendak seperti itu. Lah calanang rasa tingkat wis kurus-kurus yo. Nek ditingkat lah tulang belulang. Kalau cah putri ancan harusnya ditingkat. Jadi nggak usah disuruh olahraga udah setiap hari. Berapa kali kamu olahraga naik turun berapa kali coba? Masya Allah. Jadi daripada niru istri saya itu kalau pagi, siang, sore mesti gini, joget-joget ini. Pakai alat. Ini malah bisik-bisik kemarin, Mas. Belikan apa? Alat untuk jalan, untuk lari. Apa yang angger lari ngobengi pondok. Lari niru Al Zaitun nih. Al Zaitun tawaf ngobengi pondok. Tapi nanti rencana tak belikan. Sayang istri. Suami yang baik itu setiap perkataan istri adalah firman Tuhan. Itu suami yang baik seperti itu. Ora kok bojomu ngarang jaluk ini jaluk itu ora tau mbok ijabahi. Sabar Dik, sabar. sabar payah we. Jadi berakal itu artinya akalnya normal. Kalau akalnya nggak normal nggak wajib. Akalnya stres itu. Stres sing anu lho, ora kaya kowe stres, bukan gitu. Ini stres sing orangnya enggak paham hari, enggak paham anu. Ciri-ciri orang stres itu wong yang udo iku yo gak rumangsa gitu loh. Dan ciri-ciri stres itu enggak bisa merasakan antara dingin sama panas, enggak merasakan. Makanya ada orang gila kudanan nganu. Ya orang ngerti ya bianginan orang anu, orang ngerti. Wah wong edan hebat kok apa?
Orang kena virus corona. Loh, kowe iki ra kena. Akalnya nggak bisa ngontrol dirinya. Coba hafalkan prinsip-prinsip keilmuan sampai pembahasannya sampai tanda-tanda mukallaf ada 3. Ayo. Mumpung dulu ketambahan. Pian. Maju. Hah? Belum hafal. Kamu, Mbah. Mbah. Kamu, Mbah. Dasar keilmuannya situ tulisannya. Oh, prinsip. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip-prinsip keilmuan ada 10. Definisinya, pembahasannya, faedahnya, masalahnya, sumbernya, namanya, hukum pelajarinya, hubungannya dengan ilmu yang lain, keutamaannya, pengarangnya. Definisi fikih menurut bahasa, paham menurut syarak, menurut istilah, pengetahuan tentang beberapa hukum syariat yang dilakukan dan yang diambil dari dalil hukum terperinci. Pembahasan fikih itu pembahasannya itu beberapa pekerjaan orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang diwajibkan melakukan syariat. Tanda-tanda mukallaf ada 3. Mati. Tes 1 2 3 1. Anu nih. Tes 1 2 3 1 2 3. Iki apa toh? Iki apa iki? Pikirkan. Prinsip-prinsip keilmuan ada 10. Definisinya, pembahasannya, faedahnya, masalahnya, nama yang lain, keutamaannya, pengarangnya. Fikih menurut definisi fikih menurut bahasa, paham menurut syarak, pengetahuan tentang beberapa hukum syariat yang dilakukan dan yang diambil dari dalil-dalil hukum terperinci. Pembahasannya adalah beberapa pekerjaan orang mukallaf. Mukallaf adalah orang yang diwajibkan melakukan syariat. Tanda-tanda mukallaf ada 3. Islam, baligh, berakal. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip-prinsip ilmuwan. Prinsip-prinsip ilmuwan ada 10. Definisinya, pembahasannya, faedahnya, masalahnya, namanya, sumbernya, hukum mempelajarinya, hubungan dengan ilmu yang lain, keutamaannya, pengarangnya. Definisinya, fikih menurut bahasa adalah paham. Fikih menurut syarak adalah pengetahuan tentang beberapa hukum syariat yang dilakukan dan diambil dari hukum yang terperinci. Pembahasannya adalah beberapa pekerjaan orang mukallaf. Mukallaf adalah orang yang diwajibkan melakukan syariat. Tanda-tanda mukallaf ada 3. Islam, baligh, berakal. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip-prinsip keilmuan ada 10. Itu definisinya, pembahasannya, faedahnya, masalahnya, namanya, sumbernya, hukum pelajarinya, hubungannya dengan ilmu yang lain, keutamaannya, pengarangnya. Definisinya, fikih menurut bahasa adalah paham menurut syarak adalah pengetahuan tentang beberapa hukum syariat yang diambil dan yang dilakukan dan yang diambil dari dalil hukum yang terperinci. Pembahasannya beberapa pekerjaan orang mukallaf. Mukallaf adalah orang yang diwajibkan melakukan ada 3. Itu Islam, baligh, berakal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber fikih ada 10, yaitu definisinya, pembahasannya,
faedahnya, masalahnya, amalnya, sumber-sumbernya, hubungan antara ilmu dengan yang lain, faedahnya, pengarangnya. Fikih menurut bahasa, paham. Fikih menurut syara, pengetahuan tentang beberapa hukum dan syariat dilakukan yang diambil dari sebuah hukum yang terperinci. Pembahasannya adalah mukallaf. Beberapa pekerjaan mukallaf yaitu orang yang melakukan syariat. Prinsip-prinsip ilmu ada 10. Definisinya pembahasannya, faedahnya, namanya, sumbernya, hukum mempelajarinya, hubungan kepada ilmu yang lain, keutamaannya, pengarangnya. Definisi fikih dalam dalam bahasa, menurut bahasa, paham. Definisi fikih menurut syara dalam pengetahuan tentang beberapa hukum-hukum syariat yang dilakukan, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Pembahasannya beberapa pekerjaan orang mukallaf. Mukallaf ialah yang diwajibkan untuk melakukan syariat. Hukum mukallaf ada 3. Islam, balik, berakal. Prinsip-prinsip keilmuan ada 10. 1. Definisinya, pembahasannya, faedahnya, definisinya, pembahasannya, faedahnya, masalahnya, namanya, sumbernya, hukum mempelajarinya, hubungannya dengan yang lain, keutamaannya, pengarangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip-prinsip keilmuan ada 10. Definisinya, pembahasannya, faedahnya, masalahnya, namanya, sumbernya, hukum mempelajarinya, terus hubungannya dengan ilmu lain, keutamaannya dan pengarangnya. Pembahasannya fikih. Fikih menurut bahasa adalah paham, menurut syara adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang dilakukan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Pembahasannya beberapa pekerjaan orang mukallaf adalah orang yang diwajibkan melakukan syariat. Tanda-tanda mukallaf ada 3. Islam, baligh, dan berakal.
Itu nanti tadi diapalin sedikit-sedikit nggak apa-apa. Kamu buat video yang bagus, setorkan, paham? Sambil menandai saya, terus ajak ibu kamu tandai yang bagus. Kalau setoran kalem-kalem, coba teh kaya dikejar maling ya. Yang kalem, yang enak. Coba kita lihat balik. Balik adalah orang yang diwajibkan melakukan ibadah. Apa balik? Balik itu orang yang diwajibkan oleh Allah melakukan ibadah. Itu namanya balik. Batas itu loh, batas umur. Beda dengan mukallaf loh. Beda itu. Mukallaf itu kan Islam, balik, berakal. Jadi apa itu balik sama mukallaf beda. Kalau mukallaf itu ada tuntutan melakukan syariat. Cuman bedanya kalau mukallaf itu memang harus balik ya. Lah maksud daripada balik itu seperti ini. Apa balik? Orang yang diwajibkan melakukan ibadah. Lihat tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik ada 3. Sempurna umur 15 tahun, keluar sperma pada umur 9 tahun, haid pada umur 9 tahun. Iku ning gone Safinah anu. Wal ihtilamu lan ngipi mentu mani. Berarti ya harus mimpi ngono ya. Lah terus barangmu begebek-gebek terus mentu piye ya? Hah? Terus barangmu sambil lodok-lodok nggunake jari-jari san keluar sperma terus bagaimana ya? Itu ya balik namanya. Kenapa kok musoni menggunakan kata-kata ihtilam, mimpi keluar mani? Sebab kalau mimpi itu tidak dosa, tapi kalau kamu sengaja kamu keluarkan kamu dosa. Secara otomatis langsung balik. Paham maksud saya? Jadi tidak harus mimpi. Kamu nonton film porno terusan cerot ini ya balik. Kamu tidur terusan mbok gesek-geseke barangmu. Nah iso kan barangmu ngadeg toh. Terus mbok gesek-geseke ning gone keramik, makanya keramiknya bolong ya. Itu sekali kamu keluar itu toh, balik kamu. Berarti kamu udah cerdas. Standaritas kecerdasan lelaki dan perempuan sampai di mana kegeragasan dia ke lain jenis. Dulu saya umur 9 tahun wis balik saya. Saya umur 9 tahun tak wis paham perempuan. Di hati saya udah ada seneng. Itu balik namanya, paham? Lah kowe umur 15 tahun ya lho. Ono lanang lewat tapi ra nafsu blas ya. Kecerdasan orang itu sampai di mana sahabat mereka ke lain jenis. Ada orang kok nggak tahu nafsu blas, biasanya orang goblok biasanya. Paham? Ada berapa tanda-tanda balik? 1 2 3 haid pada umur 9 tahun. Kalau haid ini khusus perempuan, gua tak haid ya lelaki. Makanya ning gone Safinah dijelaskan. Wal khaidu litis isinina fil untha. Wal khaidu fil untha litis isinin. Angger haid mesti wong wedok to. Apa ana temu lanang haid? Ayo, hafalkan sampai sini. Dari prinsip-prinsip. Jadi pakar fikih minggu. Jangan dilihat cuman begini. Belum tahu dia. Kamu jeng. Kamu jeng.
Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip-prinsip keilmuan ada 10 pun definisinya, pembahasannya, faedahnya, masalahnya, namanya, sumbernya, hukum mempelajarinya, hubungannya dengan ilmu yang lain, keutamaannya, pengarangnya. Definisi fikih menurut bahasa yaitu paham fikih menurut syara yaitu pengetahuan tentang beberapa hukum syariat yang diambil dari hukum secara terperinci. Pembahasannya itu pekerjaan orang mukallaf. Mukallaf adalah orang yang diwajibkan melakukan syariat. Tanda-tanda mukallaf ada 3 yaitu Islam, baligh, berakal. Baligh yaitu orang yang diwajibkan melakukan ibadah. Tanda-tanda baligh ada 3 yaitu sempurna umur 15 tahun, keluar sperma pada umur 9 tahun, haid pada umur 9 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip-prinsip keilmuan ada 10, definisinya, pembahasannya, faedahnya, masalahnya, namanya, hukum mempelajarinya, hubungan dengan ilmu yang lain, keutamaannya, pengarangnya. Fikih menurut bahasa, faham, fikih menurut syara, pengetahuan tentang beberapa hukum syariat yang dilakukan yang diambil dari hukum yang terperinci. Fikih pembahasannya beberapa pekerjaan orang mukallaf. Mukallaf yaitu orang yang diwajibkan melakukan syariat. Tanda-tanda mukallaf ada 3. Islam, baligh, berakal. Baligh yaitu orang yang diwajibkan melakukan ibadah. Tanda-tanda baligh ada 3. Sempurna umur 15 tahun, keluar sperma pada umur 9 tahun, haid bagi perempuan pada umur 9 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip keilmuan ada 10, definisinya, pembahasannya, faedahnya, masalahnya, namanya, sumbernya, hukum mempelajarinya, hubungannya dengan ilmu lain, keutamaannya, pengarangnya. Definisinya, definisi fikih, faham, menurut bahasa, faham. Menurut syariat, pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang beberapa hukum syariat yang dilakukan dan yang diambil dari beberapa dalil hukum yang terperinci. Pembahasannya, pekerjaan yang dilakukan orang mukallaf. Mukallaf orang yang diwajibkan melakukan syariat. Tanda-tanda mukallaf ada 3. Islam, baligh, berakal. Baligh orang yang baligh orang yang diwajibkan melakukan syariat. Baligh orang yang diwajibkan melakukan ibadah. Terus tanda-tanda baligh ada 3. Sempurna umur 15 tahun, keluar sperma pada umur 9 tahun, haid bagi perempuan yang berumur 9 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip-prinsip keilmuan ada 10, definisinya, pembahasannya, faedahnya, masalahnya, namanya, sumbernya, hukum mempelajarinya, sumbernya, pengarangnya, hubungannya dengan ilmu yang lain, sumbernya, pengarangnya, keutamaannya, pengarangnya. Pembahasannya itu definisi fikih menurut bahasa itu paham, menurut syara, pengetahuan beberapa hukum syariat yang dilakukan dan diambil dari dalil hukum yang terperinci. Mukallaf, pembahasannya yaitu pekerjaan orang-orang mukallaf. Mukallaf yaitu orang yang melakukan mukallaf yaitu orang yang diwajibkan melakukan syariat. Mukallaf ada 3. Islam, baligh, berakal. Baligh ada tanda baligh ada 3. Sempurna umur 15 tahun.